Bagaimana Bapak Ibu? Merasa nyaman. Merasa nyaman. Terus apa lagi? Dihargai. Dihargai. Terus ada lagi? Usul Pak. Apa? Nah. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nggak boleh gini-gini. Nggak boleh berkaca pinggang, begini biasanya. Ya, itu nggak boleh Bapak Ibu. Atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan bagian guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi murid itu sudah sadar terkait dengan permasalahan yang sudah terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya, seperti itu perbedaannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab murid. Ya. Jadi mencari jalan keluarnya sendiri. Murid itu diberikan arahan, mencari jalan keluarnya. Bagaimana murid itu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, itu dalam posisi sebagai manajer. Nah, ini Bukun yang ditanyakan Bukun itu seperti ini. Nah, bukan ini. Bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa melaksanakan dari salah satu yang paling baik untuk diterapkan di sekolah, yaitu posisi manajer Bukun. Ya, posisi manajer kita harus tahu bagaimana, karena belum terbiasa. Kita kadang membuat posisi kontrol guru itu kadang menghukum, membuat merasa bersalah, memantau. Kalau manajer itu harus terbiasa Bapak Ibu. Kita harus paham dulu, refleksi, oh iya, kita meninjau ulang ke belakang, oh iya, seperti ini. Harusnya seperti ini. Itu harus kita sadari terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, mungkin bisa terjawab sudah ya. Jadi manajer kontrolnya seperti itu. Ini penghukum, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau penghukum berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, biasanya seperti ini. Itu penghukum. Enggak, katanya Bu, boleh ya. Pasti ada dari salah satu guru itu pasti ada, tapi kan tidak mencolok gitu biasanya. Ya, tidak pernah, alhamdulillah kalau tidak pernah sama sekali. Pembuat merasa bersalah kesekian kali ibu sudah mengingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terusan bertindak seperti ini? Itu nadanya kan sudah berbeda ya. Ya, sudah. Itu saya katanya. Itu pembuat merasa bersalah. Ada teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Jarang. Itu seperti itu. Ayo dikerjakan. Nah, apalagi matematika. Apalagi bahasa Inggris. Saya nggak bawa kamus. Itu teman pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sudah memantau. Memantau itu berarti kita menunggu, seperti itu. Ya, monggo disambil Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya. Habis banyak. Ya, itu manajer yang terakhir, manajer kalau kamu tahu kesalahanmu. Nah, itu keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya itu sudah berbeda. Kalau sebagai manajer seperti itu. Saya kemarin juga ada yang kasusnya ada. Saya juga sudah membuat
posisi manajer ini ada murid yang membuang sampah sembarangan di kelas, sering membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi menanyakan alasannya kenapa, ya semua orang biasanya kata-katanya sudah berbeda kalau sebagai manajer. Semua orang, bapak ibu guru juga pernah melakukan. Nah, biasanya kata-katanya sudah seperti itu, beda. Itu sudah posisi manajer. Berbuat salah itu sudah memang hal yang lumrah gitu, tetapi juga kita harus bertanggung jawab gitu. Itu sudah posisi manajer Bapak Ibu. Nah, jadi ada namanya nanti segitiga restitusi. Nah, jadi dalam ini posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Saya kecewa sekali dengan kamu. Manajer katanya. Ada lagi? Merasa bersalah. Coba jawabannya apa? Neneng. Nah, pembuat merasa bersalah. Dari sini berarti Bapak Ibu sudah paham dengan kata-kata yang 5 posisi kontrol tersebut. Apalagi di kelas 7. Kelas 7 masih peralihan dari SD ke SMP ya Bu Zulfa ya. Dari wali kelas. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar pada murid tersebut. Ya, itu. Ya. Ini beda sudah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Ya, dari nadanya sudah berbeda Bapak Ibu. Kamu tidak benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ayo, siapa yang suruh begitu? Keliling lapangan gitu ya. Itu sudah penghukum. Tapi penghukum itu Pak ya? Penghukum Ya. jika misalkan itu dihukum fisik itu tidak 100% salah loh kalau menurut saya. Kenapa? Ketika misalkan ada seorang guru yang hukum dengan hukuman fisik lari, bagus loh jantungnya. Nah, iya. Kita ambil sisi positifnya seperti itu. Tapi di dalam anak ya, itu sudah negatifnya luar biasa. Anaknya memang cenderung negatifnya ke down. Iya, makanya itu. Jadi kita harus ambil tahu sisi positifnya, sisi negatifnya. Paling banyak sisi negatifnya apa positifnya seperti itu. Kalau untuk kesehatan jantung itu bagus untuk lari gitu loh. Kalau pagi-pagi ya. Nah, tetapi sisi negatifnya dia sudah down, lari keliling lapangan, ada yang melihat itu cenderung pemberontak. Iya, cenderung lebih pemberontak. Iya. Iya, suruh ulang lagi katanya. Enggak kapok gitu ya. Karena kita juga punya peraturan sekolah seperti itu. Sebenarnya dalam peraturan sekolah itu harus ada kesepakatan dalam sekolah. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Sudah berbeda gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki masalah ini? Manajer. Apa? Manajer. Terus? Ada lagi? Teman. Ada lagi? Manajer. Nah, coba dilihat. Dadat. Ya, manajer. Tuh tangan tuh Bapak Ibu sudah paham berarti. Dari kata-kata sudah paham Bapak Ibu. Jadi kalau ada kasus seperti itu kita harus paham. Nah, ini ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Hah? Teman, Bu Sisti langsung teman. Nah, itu teman. Betul tuh. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman dong gitu. Biasanya tadi kata-katanya sudah ayo dong gitu kan ya. Nah, Ayo dong. ya. Pokok berarti kalau ada kata ayo gitu berarti teman gitu. Ayo Bu Sisti gitu. Teman ya. Ya, teman ya. Oke. Rono Bu Sisti Rono gitu biasanya. Beda itu sudah usir. Ya, teman. Oke. Nah, ini kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Tata tertib. Pemantau. Manajer. Membuat merasa bersalah.
Bukan. Pemantau ini. Memantau. Nah, kalau coba dilihat, tetot. Ya, pemantau. Ya, karena pemantau itu lebih ke konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Berarti kan peraturan. Kayaknya lebih tepat ini kalau untuk sepakat. Iya, pemantau. Konsekuensi karena di sekolah juga ada namanya peraturan. Jadi harus ada konsekuensi Bapak Ibu. Beda dengan yang ada di kelas ketika ada keyakinan, kita buat keyakinan itu berbeda sudah. Kalau jadi Ya. teman bisa jadi kita tidak punya apa ya? Harga diri. Iya, Terus betul. kalau jadi apa itu tadi namanya yang kedua itu kan Pembuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah. Kadang-kadang karena tidak ada apa ya? Tidak ada anak itu harus ngapain? Iya, itu, ya betul. Itu perbedaannya itu Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ini, mulai ngerucut sudah. Nah, ini keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Sudah? Dulu. Tahap OTW diketik. Kenapa? Tahap OTW diketik. Tahap OTW diketik. Kalau saya kemarin sudah membuat keyakinan di kelas pembelajaran saya, khususnya di kelas 9B. Nah, itu sudah ada. Saya taruh di belakang, di papan, biar tahu anak-anak keyakinan. Ini berlaku tidak hanya untuk pembelajaran matematika, tetapi juga berlaku untuk semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya terapkan di kelas 9B. Seperti itu. Di kelas saya itu sudah saya terapkan. Tuh, yang saya ajar. Saya semua kelas yang saya Ya. ajar. Nah, itu. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, dibuat dalam bentuk positif bersifat abstrak, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Dari keyakinan kelas kita kan ada namanya peraturan Bapak Ibu. Dalam beberapa peraturan itu juga kita harus menelaah, ya, mencari, menganalisis peraturan tersebut. Seperti dilarang membuang sampah. Itu dalam keyakinan kelas itu kita harus mengubahnya dengan kalimat yang positif. Dilarang membuang sampah. Itu kan sudah dilarang, kan sudah peraturan, sudah berbeda. Oke. Dilarang kalau dilarang buang sampah diganti dengan keyakinan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, lebih tepatnya menjaga kebersihan seperti itu. Ya. Pak, Mhm. ini ada yang bingung ya Ya. antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas gitu. Mhm. Kalau kesepakatan kelas itu kan kita sepakati bersama, kita membuatnya dengan murid. Ya. Nah itu contohnya kayak peraturan tadi kita buat sendiri di kelas itu, kita sepakati sendiri. Nanti bila ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Bukan hukuman ya. Ya. Saya bilang bukan hukuman. Konsekuensinya apa? Sedang keyakinan kelas lebih tepatnya ya apa itu? Rada-rada gini saya tuh. Keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan kelas Bu. Iya. Sama ya. Iya, Keyakinan sama. kesepakatan Iya, sama. Keyakinan sama kesepakatan itu sama. Karena dari sini, dari kata-katanya sini, merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Jadi sama. Cuman dalam artian, kadang kita membuat bukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, Gitu. saya buatnya itu. Ya, Makanya saya nanti ketika saya menarik. Ya. Aku tak takon-takon di sini karena saya bukan penggerak kan ya. Ya. Makanya kan sharing dulu gitu. Ya. Sebelum di dikit-dikit kan harus di kesepakatan dulu. Berarti ini dirubah ya. ya, Bukan keyakinan kelas. Ya, di 9B itu saya tulis keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, kelas ya. Ditulis sama anak-anak. Saya berikan sticky note. Ditulis, wis. Jadi saya ambil dari peraturan tersebut, saya rubah menjadi keyakinan kelas. Ngambil dari menjadikan kata-kata yang lebih halus, positif. Seperti itu. Ya, dilarang datang terlambat. Nah, itu sudah berbeda Bapak Ibu. Apa keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, boleh. Disiplin, itu sudah masuk. Disiplin, dari kata disiplin sudah paham anak-anak. Itu.
Anak-anak sudah mulai paham seperti itu. Kita memang harus memberikan penguatan pada anak-anak terkait dengan keyakinan kelas. Ayo Rek, Rek, dilarang ramai. Biasanya seperti itu. Datang terlambat. Nah, itu sudah berbeda Bapak Ibu. Ini saya ada keyakinan kelas. Nah, ini. Bentar. Di sini, nah, ini Bu Lia mungkin nanti paham. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu ada T dan Y. Ya, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kita harus paham dari situ dulu. Bersikap positif. Ya, ada datang tepat waktu, tidak tampak seperti, datang terlambat. Ya, itu tidak tampak. Itu teori Bapak Ibu. Ya, menjaga kebersihan kelas tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Ini sudah tampak seperti, ini sudah masuk keyakinan. Yang sebelah sini, ini sudah keyakinan Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Ya, ini sudah masuk keyakinan. Ada memperhatikan ketika guru menjelaskan ramai atau sibuk sendiri dengan teman lawannya. Gitu. Tidak tampak seperti. Ada menghargai dan menghormati teman, mengabaikan temannya. Nah, ada jujur. Nah, jujur itu tidak tampak seperti berbohong. Itu sudah berlawanan, lawan arahnya. Nah, ini percaya diri, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Izin terlebih dahulu ketika meminjam barang teman. Jadi ada tidak tampak seperti tidak izin ketika meminjam barang teman, orang-orang JP, ya ngambil, itu sudah berbeda. Ini sudah keyakinan memanggil nama teman dengan benar, memanggil teman dengan sembarangan. Biasanya memang diambil Nur Hayati, itu kan, Titi, nah itu sudah berbeda kan, perlakuannya Utiti, sudah berbeda perlakuannya. Itu sudah berbeda. Ada meminta tolong kepada teman dengan sopan, cenderung memerintah saat minta tolong. Nah, memerintah biasanya. Mengembalikan barang milik teman dalam keadaan seperti semula, sering merusak barang yang dipinjam. Itu sudah keyakinan kelas dan lawannya. Ya, perbedaannya ada. Nah, ini setiap anggota melakukan tugasnya. Nah, ini tabel Y, Bapak Ibu. Nanti jenengan kalau ikut pendidikan seperti ini, nanti jenengan paham T dan Y. T itu, Y itu seperti ini. Terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat, itu terlihat ramah, menghargai, menghormati, dan antusias. Nah, terus terdengar, maafkan aku ya karena telah menghilangkan pensilmu. Aku akan menggantinya. Ya, itu terdengar. Sudah berbeda. Berperilaku, bertanggung jawab, jujur, mandiri, sopan santun, dan kerjasama. Itu perbedaan setiap anggota melakukan tugasnya. Jadi ada yang terlihat, ada yang terdengar, ada yang berperilaku. Apakah perilakunya sudah bertanggung jawab? Apakah sudah jujur? Seperti itu. Perbedaan dari keyakinan kelas. Ini. Nah, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas murid ini. Tugas murid mentaati tata tertib sekolah. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Perhatikan penjelasan guru. 4. Mengikuti kegiatan pembelajaran. 5. Mengerjakan tugas. Tugas seorang guru mengajar dan mendidik, mengelola pembelajaran di kelas, menjadi motivator, menjadi fasilitator, dan menilai dan mengevaluasi atau merefleksi. Itu tugas dari murid dan tugas seorang guru. Ya, ada perbedaan. Ya, itu untuk keyakinan kelas. Itu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu.
Ini kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, kalau kita sudah melaksanakan yang namanya pelatihan mandiri, yang disiplin positif, pasti kita paham tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi harus belajar dari kesalahan tersebut. Seperti itu. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah menstabilkan identitas itu? Ini kata-katanya biasanya. Kalau menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi. 1, tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya dialognya seperti itu, Bapak Ibu. Dialog dengan antara guru dan murid. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu sudah menstabilkan identitas pada murid. Nah, apakah kita bisa melakukan seperti itu? Apakah bisa? Harus. Ya, harus. Karena kita seorang pendidik, kita harus tahu ketika ada permasalahan, kita harus menyelidiki, mencari informasi yang benar seperti apa. Tidak serta-merta satu arah, tetapi harus 2 arah. Ya, tidak sepihak. Seperti itu. Ada validasi tindakan yang salah. Nah, divalidasi setelah menstabilkan, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu sudah kata-kata yang memvalidasi tindakan yang salah. Ya, untuk validasi tindakan yang salah, mungkin ada yang belum paham tentang validasi tindakan yang salah atau menstabilkan. Ya, kenapa begitu? Anda kan sering kalimat seperti itu kan? Enggak lah. Bangga tak gitu. Memvalidasi ya berarti ya. Bukan validasi itu, bangga tak kayak mengejek itu sebenarnya. Gitu. Itu ada yang namanya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu sudah menanyakan keyakinan. Yakin nggak anak itu? Ya, sudah berbeda keyakinannya. Ya, jadi kita harus mengikuti segitiga restitusi tersebut. Terkadang kita tidak sadar dengan perlakuan kita itu sudah melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi. Oke. Jadi tahunya sekarang segitiga restitusi itu seperti ini, gitu. Seperti itu, gitu. Terkadang kita sudah melakukan, tetapi kita tidak sadar. Teorinya ternyata seperti ini, gitu. Oke. Ya, betul apa tidak, Bu Cici? Betul. Ya. Jadi kita pernah melakukan, tapi kita tidak menyadari apa segitiga restitusi. Perbedaannya seperti itu. Jadi kita tahu-tahunya sekarang ternyata saya sudah melaksanakan manajer segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Berkaitan dengan segitiga restitusi. Ya.
Itu dari segitiga restitusi terkaitan dengan budaya positif. Jadi dalam suatu hal atau permasalahan, saya menyimpulkan bahwa semuanya harus menggunakan posisi kontrol manager, ya, dan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita harus tahu hal tersebut. Budaya positif itu banyak sekali. Tadi apa yang kita pelajari, nanti jenengan bisa tulis di refleksi budaya positif. Warnanya terserah, warna apapun. Jenengan pilih warna apa. Dari menyebarkan pemahaman dan penerapan itu jenengan tulis di situ refleksi apa yang diperoleh dari menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Monggo Bapak Ibu bisa mengambil sticky note yang ada di depan. Apa? Ya, refleksinya satu saja. Apa yang dipelajari oleh Bapak Ibu dari yang disebarkan tadi